Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Safi'i. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Donggo yang bertempat di Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 10. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi, pendidikan dan pengajaran merupakan dua hal yang berbeda, di mana pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberikan ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Semboyan Ki Hajar Dewantara yang populer adalah Ingarso Sungtulodo, yang berarti seorang guru harus memberi contoh dan teladan bagi peserta didik. Inmadya Mangun Kurso, seorang guru harus senantiasa berinovasi. Dan Tuturi Handayani, seorang guru harus mampu memberi dorongan dan semangat kepada peserta didik. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Jadi sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya pahami dan saya lakukan adalah sebatas transfer pengetahuan yang dimiliki sesuai dengan yang dirumuskan dalam tujuan pembelajaran, tanpa memperhatikan kesiapan dan minat peserta didik, dan menjadikan nilai ulangan yang diperoleh peserta didik sebagai acuan dari tingkat pengetahuan dan perkembangan yang diperoleh peserta didik selama belajar dan mengabaikan potensi-potensi lain yang dimiliki peserta didik. Selain itu, saya menjadikan peserta didik sebagai objek pembelajaran, sehingga proses pembelajaran menjadikan guru sebagai satu-satunya sumber informasi dan pengetahuan, atau pembelajaran lebih berpusat pada guru, teacher center, dan orientasi dari proses pembelajaran adalah terselesainya materi ajar tanpa memperhatikan peserta didik sudah paham atau belum. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan selama ini dengan mengabaikan peserta didik adalah salah. Saya kemudian melakukan perbaikan dengan melakukan pembelajaran dengan mengembangkan aspek secara menyeluruh, baik itu aspek kognitif, aspek afektif, psikomotorik, spiritual, dan sosial peserta didik. Peserta didik tidak lagi dijadikan sebagai objek melainkan subjek pembelajaran. Murid diberi kebebasan untuk terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran, berkolaborasi, bertukar pendapat, dan berkreasi dalam pembelajaran. Peran guru hanya sebagai fasilitator yang memfasilitasi peserta didik dalam mengembangkan kemampuan berpikir mereka berdasarkan minat dan bakat yang mereka miliki. Apa yang segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Jadi yang saya terapkan adalah merancang pembelajaran yang interaktif
aktif dan menyenangkan. Hal ini dilakukan dengan menerapkan model-model pembelajaran dan metode pembelajaran yang inovatif, serta memilih media pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Kemudian, pembelajaran lebih berpusat pada peserta didik. Jadi, peserta didik diarahkan untuk terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian, menerapkan pembelajaran abad 21 yang lebih menekankan pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Demikianlah pemaparan saya tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.